Halo semua, pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kali ini, kita masih akan membahas mengenai wirausaha produk rekayasa bidang konversi energi. Ini merupakan lanjutan dari materi Zoom meeting kita minggu lalu. Silakan disimak pembahasan di dalam video ini ya. Fungsi utama produk konversi energi sederhana adalah untuk menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Beberapa konversi energi skala besar, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk keperluan PLN sebagai perusahaan negara yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat. Dengan demikian, konversi energi sederhana atau skala kecil digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi listrik bagi warga yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN. Yang kedua, sebagai sumber energi pada lampu penerangan jalan. Yang ketiga, sebagai sumber energi pada lampu lalu lintas. Yang keempat, sebagai alat pemanas air untuk mandi. Dan kelima, sebagai sumber energi pada kalkulator. Melihat manfaatnya yang begitu besar, potensi produk konversi energi untuk berkembang juga sangat besar. Sekarang, silakan diperhatikan tabel perencanaan produk bidang konversi energi berikut ini. Pada proses pembuatan produk konversi energi sederhana, tentu keluaran yang diinginkan bukan saja besar energi listrik yang dihasilkan, melainkan juga harus mempertimbangkan estetika dan juga ergonominya. Estetika pada produk konversi energi berkaitan dengan bentuk maupun warna dan juga pengemasannya, sedangkan unsur-unsur ergonomi terdiri dari yang pertama, utility atau kegunaan. Manfaat atau kegunaan dari produksi konversi energi sederhana sangat banyak, misalnya, manfaat pada sistem konversi energi tenaga surya yang sering kita jumpai di rumah. Produk tersebut bukan hanya sebagai pembangkit energi listrik, namun banyak yang dimanfaatkan untuk peralatan yang lain seperti alat pemanas air dengan panel surya, kalkulator, lampu penerangan jalan, dan juga lampu lalu lintas. Yang kedua, safety atau keamanan. Dalam pembuatan produk konversi energi, tentu harus memperhatikan sisi keamanan baik bagi pengguna maupun bagi lingkungan. Aspek keamanan ini perlu diperhatikan agar produk yang dibuat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan gangguan atau risiko yang dapat membahayakan pengguna ataupun lingkungan. Yang ketiga, comfortability atau kenyamanan. Unsur tersebut berarti produk yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu lingkungan di sekeliling. Pada beberapa sistem konversi energi akan menimbulkan ketidaknyamanan seperti bising yang ditimbulkan oleh putaran turbin maupun generator. Dengan demikian, harus dilakukan upaya peredaman suara agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Flexibility atau keluasan. Produk konversi energi yang baik tentunya harus dapat dengan mudah digunakan pada semua daerah atau tempat. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan dapat diaplikasikan dimanapun lokasinya. Misalnya, sistem penerangan jalan menggunakan panel surya harus didesain agar dapat dipasang di daerah manapun tanpa mengganggu para pengguna jalan, atau genset portable yang memudahkan penggunanya. Berikutnya, durability atau kekuatan. Kekuatan atau ketahanan suatu produk konversi energi merupakan unsur ergonomi yang sangat vital. Produk yang dihasilkan harus awet atau tahan lama dan tidak mudah rusak jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perhatikan gambar 2.11 pada buku Kemendikbud halaman 89 tentang diagram pembuatan arang briket. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan briket yaitu tempurung kelapa, kayu bakar, kulit durian, sekam ataupun kulit kakao. Bahan baku kemudian dipotong menjadi berukuran kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari sampai bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. 2. Proses pirolisis. Proses pirolisis adalah suatu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Kenapa demikian? Karena jika pembakaran dilakukan secara terbuka dengan kehadiran oksigen, maka nanti akan menghasilkan abu sebagai akhir pembakarannya. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis yang berupa tabung pembakaran tertutup dengan sebuah lubang pengeluaran asap. Hasil samping dari proses pembakaran adalah asap yang dapat diproses lebih lanjut menjadi asap cair.
Langkah pembuatan arang briket melalui proses pirolisis yaitu bahan arang yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat pirolisis melalui lubang pemasukan. Kemudian lubang pemasukan ditutup rapat kembali sehingga satu-satunya lubang yang terbuka adalah tempat keluar asap. Lalu nyalakan api tungku dan jaga agar tetap menyala. Asap pekat kemudian akan keluar dari lubang asap yang dapat disalurkan melalui pipa untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi asap cair. Pembakaran akan dihentikan ketika asap sudah tidak keluar lagi dari tungku. Lama pembakaran tergantung kepada jumlah bahan yang dimasukkan ke dalam tungku. Dan yang terakhir, alat pirolisis pada tungku dibiarkan tertutup selama 24 jam. Jika dibuka dalam keadaan panas, maka dengan adanya oksigen, pembakaran dapat berlanjut sampai arang yang terbentuk dari proses pirolisis menjadi abu. Nanti setelah 24 jam, arang pirolisis dibuka dan arangnya dapat dikeluarkan. 3. Penepungan. Arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen atau seragam. 4. Pencampuran. Pencampuran tepung arang, kanji, dan air dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dan air, kemudian dididihkan sehingga menjadi kental dengan perbandingan antara tepung kanji, air, dan tepung arang sebesar 6 gram, 30 gram, dan 60 gram. Tepung arang kemudian dimasukkan dalam kanji yang sudah mengental sehingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak menjadi arang. 5. Pencetakan arang briket. Pencetakan arang briket dilakukan dengan menggunakan alat pencetak briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa pralon atau bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Langkah pencetakan arang briket dengan cara memasukkan adonan ke dalam pencetak arang briket, kemudian dipres atau dikempa untuk memperoleh kepadatan. Adonan arang briket yang sudah padat siap dikeluarkan dari cetakan. Adonan dapat dicetak dengan berbagai variasi bentuk sesuai dengan keinginan dan juga tujuan penggunaannya. 6. Pengeringan. Arang briket yang telah dicetak masih mengandung kadar air yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau menggunakan pengering buatan. 7. Penggunaan produk arang briket. Manfaat atau kelebihan arang briket diantaranya, arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Arang briket dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak tanah, bensin, dan solar yang tidak dapat diproduksi secara berulang. Dan arang briket diperlukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit yang akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas kerja. Unsur-unsur penunjang keamanan dapat dibagi dua, yaitu yang bersifat material dan juga non-material. Penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu. Sedangkan unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, serta petugas keamanan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada dunia usaha dan dunia industri harus diperhatikan dengan seksama oleh semua tenaga kerja dalam lingkup kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kembangkan sikap tanggung jawab atas keselamatan diri. Biasakan menjaga kebersihan di area kerja dari kotoran atau material. Logam cincin merupakan pengantar listrik yang baik, jadi sebaiknya tidak digunakan pada saat bekerja pada rangkaian yang berarus listrik. Rambut panjang harus diikat atau dipotong jika bekerja pada mesin. Kemudian gunakan peralatan perlindungan diri meliputi kacamata pada saat menggunakan peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan scrap yang dapat membahayakan mata, pelindung telinga pada tempat yang bising, sarung tangan atau glove untuk melindungi tangan dari kecelakaan kerja, helm yang kuat dikenakan di tempat yang dianjurkan, safety shoes,
earplug, pakaian keselamatan kerja, dan juga masker untuk melindungi saluran pernafasan. Agar fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kemasan dibuat semenarik mungkin dan memiliki ciri khas. Kemasan memuat informasi yang jelas dan jujur. Kemasan dibuat dengan komposisi yang seimbang. Ukuran dan material bahan kemasan sesuai kebutuhan. Dan juga bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan juga bobot produk. Break-even point atau BEP atau titik impas merupakan suatu keadaan atau kondisi dalam sebuah usaha yang besaran jumlah pendapatan sama dengan biaya atau modal yang dikeluarkan. Dengan kata lain, kondisi BEP terjadi jika perusahaan mengalami titik impas atau tidak untung dan juga tidak rugi. Rumus BEP sendiri yaitu yang pertama BEP unit, untuk mengetahui jumlah total produksi yang diperlukan untuk mencapai BEP. Rumusnya, fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Kemudian ada BEP rupiah untuk mengetahui total nilai penjualan yang diperlukan untuk mencapai BEP. Rumusnya yaitu variable cost dibagi 1 dikurang VC per P. Lalu ada BEP laba untuk menghitung jumlah unit berdasarkan target laba yang diinginkan perusahaan dalam 1 bulannya. Rumusnya yaitu FC ditambah target laba dibagi P dikurang VC. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk mencari BEP unit, kita menggunakan rumus FC dibagi P dikurang VC. Tadi kita mengetahui bahwa fixed cost-nya senilai 100 juta rupiah, dibagi price atau harga jualnya sebesar 1.500.000 rupiah, dikurang tadi variable cost-nya senilai 300.000 rupiah. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil BEP unitnya yaitu 83,33 unit yang kita bulatkan menjadi 84 unit. Kemudian mencari BEP rupiah dengan rumus FC dibagi 1 dikurang VC per P. FC atau fixed cost-nya senilai 100 juta rupiah dibagi 1 dikurang variable cost 300.000 rupiah per price-nya 1.500.000 rupiah. Maka kita akan mendapatkan BEP rupiah senilai 125 juta rupiah. Kemudian untuk BEP laba, tadi rumusnya adalah fixed cost 100 juta rupiah ditambah target laba 50 juta rupiah dibagi price-nya 1.500.000 rupiah dikurang variable cost senilai 300.000 rupiah, maka kita mendapatkan BEP labanya sebesar 125 unit. Jadi artinya perusahaan tersebut akan mendapatkan target laba 50 juta per bulan jika berhasil menjual produknya sebanyak 125 unit per bulan. Tujuan utama di dalam mempromosikan sebuah produk yaitu memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, meningkatkan angka penjualan, serta membangun loyalitas konsumen. Promosi sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. Yang pertama, untuk mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. 4. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. 5. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. 6. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Dan 7. Menciptakan image sebuah produk. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah-langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya, yang pertama, tentukan target pasar, lalu tentukan tujuan promosi, buat isi pesan yang menarik,
pilih sarana promosinya, dan buat anggaran promosi. Ini menandai akhir dari materi wirausaha rekayasa produk konversi energi. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang telah Miss upload ke Edmodo dan dikumpulkan tepat waktu. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri dalam menyambut small test. Sampai jumpa!